Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Kita masih diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita bisa memenuhi panggilannya melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita semua di dalam kebaikan menjadi asbabul maghfirah, sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai asbab rafa'id darajat, diangkatnya derajat kita, dan mudah-mudahan akan menjadi saksi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan subuh pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan tersebut ya, yang mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala baik dalam kehidupan dunia ini dan sampai mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat kelak. Di antara golongan yang diberikan kecintaan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada qada dan qadar Allah taala, beriman kepada yaumul akhir. Ini semua adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam sebuah hadis, ada seorang laki-laki dari Bani Khat'am, dia berkata, Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi nafarin min ashabi. Kata laki-laki ini, suatu saat aku pernah datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan beliau sedang berada di antara para sahabat. Faqultu, lalu aku berkata, Antal ladzi taz'umu annaka Rasulullah. Apakah engkau orang yang menyatakan diri sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala? Qala na'am. Ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Qala, lalu laki-laki itu berkata, Kuntu ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ila Allah. Sebutkan wahai baginda Rasul, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar dicintai, tetapi adalah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka Rasulullah menjawab, imanun billah, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengimani Allah taala sebagai Rabb kita, mengimani Allah taala yang memberikan segala karunia kepada kita semua, mengimani Allah taala yang paling berhak untuk kita ibadahi, tidak ada sesembahan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi komitmen kita di dalam setiap kita salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami ibadah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan.
Ini sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thumma ayyun ya Rasulullah?" Kemudian apa wahai baginda Rasul? Maka beliau mengatakan silaturrahim, yaitu menjaga tali silaturrahim, menjaga hubungan kekerabatan, ya. Karena ketika orang berbuat baik kepada kerabatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dua pahala. Ajrus shadaqah, pahala dia bersedekah, wa ajrus silah, dan pahala tersambung hubungan baik dengan keluarganya. Jadi silaturahim itu maksudnya adalah berbuat baik kepada kerabat kita. Kemudian qala qultu ya Rasulullah thumma ayyun, kemudian apa wahai baginda Rasul? Maka beliau menjawab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, mengajak kepada yang ma'ruf, kepada yang baik, dan mencegah daripada perbuatan yang munkar. Ini yang sering kita kenal dengan istilah amar ma'ruf dan nahi munkar. Dari hadis yang mulia ini para jamaah, ada 3 amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama tadi adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian silaturahim atau menjaga hubungan baik dengan kerabat, dan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan menjadikan kita orang-orang yang mulia, orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang dialami oleh sahabat yang mulia, yang kalau kita baca di dalam sirah itu namanya Bilal bin Rabah. Dulu Bilal ini awalnya seorang budak. Dia seorang budak. Ketika ia beriman kepada Allah, ia beriman kepada Rasulullah SAW, disiksa oleh tuannya. Diikat kedua kakinya, lalu diseret di tengah padang pasir di siang hari yang begitu terik matahari. Kemudian ditindikan di atas dadanya batu. Tapi sahabat ini kemudian tidak menggoyahkan keimanannya sedikit pun, dan tidak membuat dia kemudian keluar dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalimat yang keluar dari sahabat ini adalah al-ahad, ahad, dan ahad. Senantiasa yakin Allah Ta'ala yang Maha Esa, yakin tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala siksaan yang dia hadapi, dengan segala cobaan yang dia hadapi, tapi tidak menggoyahkan keimanannya sedikit pun, tidak membuat dia kemudian berpaling dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa yang sangat spesial di dalam Al-Quran, supaya kita diberikan keteguhan iman, keteguhan hati oleh Allah Ta'ala. Rabbana, ya Allah ya Rabbani, la tuzigh qulubana, jangan engkau memalingkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah di sisimu rahmat. Innaka antal wahhab, karena engkau adalah pemberi segala kebaikan. InsyaAllah kata para ulama, kalau kita membaca doa ini, Allah Ta'ala kokohkan keimanan kita, kokohkan akidah kita, dan akan mengokohkan jiwa kita di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah engkau yang maha membolak-balikkan hati. Sabbit qalbi ala dinika, kokohkanlah hatiku ya Allah di atas agama. Dan kalimat ini para jamaah atau doa ini sangat bagus dibaca ketika kita dalam keadaan bersujud kepada Allah. Jadi tambahan doa dari subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, sembari kita bersujud kita baca doa tadi. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Apa yang terjadi para jamaah setelah
Bilal bin Rabah beriman dan teguh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dimerdekakan sahabat ini oleh Abu Bakar. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat beliau sebagai muadzin pertama kali di dalam sejarah Islam, sahabat yang namanya Bilal bin Rabah. Beliaulah orang yang paling pertama kali mengumandangkan azan. Sahabat yang mulia. Sampai-sampai kemuliaannya, pada satu malam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Di dalam mimpi beliau mendengar suara sendal Bilal mengikuti langkah beliau di dalam surga. Kemuliaannya luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam surga, kemudian terdengar suara sendal beliau mengikuti langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surga. Lalu Rasulullah SAW bertanya, wahai Bilal, apa amalan yang engkau selalu kerjakan sehingga aku mendengar suara sendalmu mengikuti langkah aku di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan orangnya belum ada di surga tapi sendalnya sudah ada di mana, Pak? Sudah ada di surga. Maka apa kata sahabat Bilal bin Rabah, ya Rasulullah, tidak ada amalan yang paling aku harapkan kemuliaannya di sisi Allah Ta'ala, kecuali setiap selesai berwudu saya selalu sholat sunnah 2 rakaat. Jadi setiap selesai berwudu sholat sunnah, setiap selesai berwudu sholat sunnah 2 rakaat, setiap selesai beliau berwudu sholat sunnah 2 rakaat. Dan inilah yang beliau harapkan, mudah-mudahan menjadi amal yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pembelajaran berharganya para jamaah, setiap kita berbuat kebaikan, kita harapkan mudah-mudahan itulah amal kita yang istimewa di sisi Allah. Kita tidak tahu, Pak, dengan sebab apa nanti Allah Ta'ala ridha kepada kita semua. Dari amal yang kita miliki, dari sekian amal yang kita miliki, mana amal yang paling spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita berharap sekecil apapun amal soleh, ya Allah, mudah-mudahan inilah amal yang paling terbaik di sisi. Ini yang dilakukan oleh sahabat Bilal bin Rabah, yang beliau tidak pernah tinggalkan. Setiap selesai berwudu sholat sunnah, setiap selesai berwudu sholat sunnah, setiap selesai berwudu beliau melaksanakan sholat sunnah. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat At-Taghabun ayat yang kedua, Huwallazi khalaqakum, dan dialah Allah Ta'ala yang telah menciptakan kalian. Faminkum kafirun wa minkum mu'min. Di antara manusia ada yang ingkar kepada Allah, dan di antara manusia ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Ta'ala sudah jelaskan, manusia itu ada yang ingkar, manusia itu ada yang beriman kepada Allah. Dia ingkar terhadap ketuhanan kepada Allah Ta'ala, tidak mau tunduk kepada perintah Allah, tidak mau beriman kepada Allah Ta'ala. Tapi ada orang-orang atau ada manusia yang tunduk kepada perintah Allah. Sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah dan kami patuhi apa yang menjadi perintah. Faminkum kafirun wa minkum mu'min. Dan Allah Ta'ala memang menunjukkan 2 jalan, ya. Fahadainahun najdain, kami tunjukkan kepada manusia cuma 2 jalan. Jalan yang menghantarkan kepada ridha Allah dan jalan yang menghantarkan kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Cuma 2. Enggak ada jalan yang ketiga. Cuma 2 jalan yang Allah Taala tunjukkan kepada manusia. Jalan yang menghantarkan kepada ridha dan surganya, dan jalan yang menghantarkan kepada kemurkaan dan api nerakanya. Dan itu semua pilihan ada pada manusia. Allah Ta'ala tidak pernah memaksakan manusia untuk beriman kepadanya, ya. Diberikan kebebasan kepada manusia. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang ingin beriman silahkan, tapi yang tidak ingin beriman pun juga dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Ta'ala sendiri tidak memaksakan manusia, ya. Inilah Masya Allah hak daripada prerogatif Allah Ta'ala. Tapi Rasul mengingatkan, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau dia berbuat kebaikan maka balasannya kebahagiaan, kalau ia berbuat keburukan maka balasannya sebuah kesengsaraan.
Berarti setiap pilihan konsekuensinya ada pada diri manusia. Betul ya Pak? Ya, setiap pilihan yang kita pilih itu adalah konsekuensinya ada untuk siapa Pak? Manusia. Ketika kita memilih jalan keimanan kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan memberikan kebahagiaan. Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita, dilapangkan kita oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika orang itu tidak beriman kepada Allah Ta'ala, akan disempitkan hatinya oleh Allah, ya. Akan diberikan dia kesengsaraan di dunia wal akhirah, ya, di dunia dan juga di akhirat karena keingkarannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala cuma memberikan dua pilihan kepada kita semua. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Tadi Rasul mengatakan dalam hadis sahih, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau dia berbuat kebaikan, balasannya pun juga kebaikan. Kalau ia berbuat keburukan, balasannya pun juga keburukan. Sama halnya di saat kita berbaik sangka kepada Allah. Karena dalam satu hadis itu, dalam hadis qudsi kan, apa firman Allah Ta'ala, ana inda zanni abdi bi, aku sangat tergantung daripada prasangka hamba-hambaku. Kalau prasangkanya bagus kepadaku, firman Allah, maka aku berikan yang terbaik di dalam hidupnya. Tapi kalau prasangkanya buruk kepadaku, firman Allah, maka aku memberikan juga sesuai dengan apa yang jadi prasangka dia kepadaku, firman Allah. Ya, jadi kalau kita prasangka kita baik, terus kepada Allah selalu berpikiran positif, ya, kepada Allah Ta'ala selalu berpikiran baik, pasti itulah yang terbaik dari Allah Ta'ala, maka pasti Allah Ta'ala akan jadikan hidup kita penuh dengan kebaikan. Tapi apabila hidup kita ini atau pikiran kita penuh dengan buruk sangka kepada Allah Ta'ala, selalu negatif kepada Allah Ta'ala, maka jangan salah kalau kehidupan kita penuh dengan keburukan dan keburukan juga. Tergantung dari apa kita Pak? Prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam kondisi yang sulit pun, dalam kondisi yang kita tidak sukai pun juga berbaik sangkalah kepada Allah Ta'ala. Bisa jadi apa yang engkau tidak sukai, apa yang engkau benci, bisa jadi itu adalah yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang kita tidak suka, apa yang kita tidak inginkan, tapi mungkin itu yang lebih baik di sisi Allah Ta'ala. Jadi selalu berpikiran yang bagus, berpikiran yang positif. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada satu ketika disampaikanlah kepada kami, yaitu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa shadiqul masduq, dialah orang yang paling benar ucapannya. Tidak ada orang yang paling benar ucapannya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ucapan yang paling terbaik kecuali ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Allah Ta'ala menghimpun penciptaan manusia di dalam perut ibunya arba'ina yawman nutfatan. 40 hari pertama itu adalah sperma. 40 hari pertama itu apa? Sperma, nutfah, ya. Thumma alaqatan misla dzalik, kemudian 40 hari yang kedua ia berubah menjadi segumpal darah, alaqah. Thumma yakunu mudghatan misla dzalik, kemudian 40 hari berikutnya adalah mudghah, segumpal daging. Thumma yab'atsu Allahu malakan fayu'maru bi arba'in, lalu Allah Ta'ala kirim malaikat, ya, untuk meniupkan ruh kepada setiap calon makhluk hidup. Ya, jadi 40 hari pertama, 40 hari yang kedua, 40 hari yang ketiga. Kemudian baru Allah Ta'ala perintahkan atau mengutus seorang malaikat untuk meniupkan ruh kepada makhluk tersebut. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perhatikan hadisnya, fayu'maru bi arba'in. Allah Ta'ala perintahkan dia untuk mencatat dan menetapkan ada 4 hal. Jadi ketika kita di alam rahim, ada 4 hal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semua kita
Semua kita ketika di alam rahim, Allah Ta'ala tetapkan 4 hal. Pertama adalah birizkihi, adalah rezekinya. Jadi Allah Ta'ala telah menulis bagi kita semua, bagi setiap calon makhluk hidup yang ditiupkan ruh oleh Allah Ta'ala, ditetapkan rezekinya oleh Allah Ta'ala. Dan orang tidak akan meninggal dunia kecuali rezekinya sudah dipenuhi oleh Allah. Tidak ada yang tidak dipenuhi rezekinya oleh Allah Ta'ala. Jadi jangan pernah merasa rezeki kita kurang. Jangan pernah merasa rezeki kita kurang. Tidak. Allah Ta'ala pasti akan memenuhi rezekinya kepada kita semua. Tidak akan meninggal dunia seseorang kecuali rezekinya telah ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan setiap makhluk itu telah dijamin rezekinya oleh Allah. Ini sebenarnya Pak, satu bantahan Allah Ta'ala kepada orang-orang jahiliyah dulu. Orang jahiliyah dahulu di zaman Nabi SAW, mereka membunuh anak mereka karena takut miskin, takut makan karena anak mereka, takut mereka kalau punya anak. Karena kenapa? Karena anak ini adalah membawa kesialan. Bahkan kalau anak perempuan dikubur hidup-hidup. Makanya Al-Quran mengatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan engkau membunuh anak kalian karena hanya takut apa? Kemiskinan. Karena setiap makhluk yang Allah Ta'ala lahirkan di dunia ini pasti dia ditetapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang tua kita dulu sering mengatakan apa? Banyak anak, banyak rezeki. Karena setiap anak itu masing-masing punya rezeki yang Allah Ta'ala berikan. Bahkan orang tua pun juga bisa saja dimudahkan rezeki oleh Allah Ta'ala. Karena ketika Allah Ta'ala berikan kepada dia keturunan, maka Allah Ta'ala menambah rezeki orang tua. Jadi bisa jadi para jamaah rezeki kita dipermudah, dilancarkan oleh Allah Ta'ala. Karena kenapa Pak? Karena ada anak dan cucu-cucu kita. Dimudahkan rezeki kita oleh Allah Ta'ala. Sekali lagi setiap makhluk tidak akan wafat, tidak akan meninggal dunia kecuali rezekinya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Al-Quran mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Setiap binatang ternak, binatang melata di atas muka bumi ini pasti dia sudah ditetapkan masing-masing rezekinya oleh Allah. Jadi mohon maaf para jamaah, binatang melata saja ditetapkan rezekinya oleh Allah, apalagi makhluk yang berakal, makhluk yang hebat, manusia, pasti telah ditetapkan rezekinya oleh Allah Ta'ala. Nah rezeki ini para ulama mengatakan banyak cara meraihnya. Ada rezeki yang disebabkan karena silaturahim, ada rezeki yang disebabkan karena berbakti kepada orang tua, ada rezeki yang Allah Ta'ala hadirkan karena memperbanyak istighfar, ada rezeki yang hadir karena memperbanyak sedekah, ada rezeki yang hadir karena sholat duha, ya. Sekian jenis rezeki yang Allah Ta'ala berikan. Dan itu jalan semua untuk mendapatkan rezeki Allah Ta'ala, ya. Jadi banyak cara, ya, Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada kita semua. Dan rezeki tidak hanya dalam wujud apa Pak? Materi. Tidak hanya dalam bentuk uang, bukan hanya dalam bentuk materi. Kita dikasih sehat, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa sekarang ini rezeki yang paling istimewa itu sehat Pak. Betul ya Pak? Ya, di masa pandemi ini rezeki yang paling terbaik apa Pak? Sehat. Ya, sehat ini rezeki yang terbaik. Kita dikasih sehat, masih bisa sholat berjamaah, masih bisa duduk dalam majelis ilmu. Rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rezeki yang paling tinggi itu adalah al-imani wal Islam. Ketika kita diberikan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu rezeki yang tidak bisa ditandingi dengan dunia dengan segala isinya. Diberikan kita iman oleh Allah, diberikan kita hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ditetapkan pertama oleh Allah, yaitu apa? Rezekinya. Kemudian yang kedua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ajalihi, ajalnya, kapan dia meninggal dunia, kapan dia wafat, sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala ketika berada di alam rahim. Bahkan ada orang yang baru lahir, hari pertama udah meninggal dunia. Ada orang mungkin lahir pada usia mungkin sampai menjelang balik baru meninggal dunia.
Ada yang mungkin usia 20 tahun, ada yang sampai 30 tahun, ada yang sampai 60 tahun dan seterusnya. Masing-masing telah ditetapkan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ajalihi, ajalnya. Kemudian ya Allah taala tetapkan berikutnya adalah wa amalihi, amal perbuatannya. Telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan itulah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amal-amalnya ditetapkan oleh Allah taala. Syaqiyun aw sa'idun. Kemudian yang keempat adalah apakah dia termasuk orang yang bahagia dengan keimanan itu, aw syaqiyun, atau dia orang yang sengsara dengan kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah ditetapkan ketika manusia berada di alam rahim orang tuanya. Ada berapa tadi yang ditetapkan, Pak? Ada 4. Pertama adalah rezeki. Yang kedua adalah ajal. Ketiga amal perbuatan kita. Dan yang keempat bahagia atau sengsara. Bahagia karena keimanan, sengsara karena kekufuran ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu baginda Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, fa wallahi, demi Allah, inna ahadakum awir rajula la ya'malu bi amali ahlin nar. Ada seorang di antara kalian yang berbuat perbuatan penghuni neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ghairu ba'in aw dhira'in. Antara dia dan kematian itu cuma tinggal sejengkal saja. Ya, jadi ada orang yang awal hidupnya berbuat perbuatan ahli neraka. Tersisa baginya adalah jarak antara dia dengan ajalnya, dengan kematian itu tinggal zira. Zira itu artinya cuma sejengkal. Kemudian fayasbiqu alaihil kitab, tetapi takdir telah mendahului dia, ketetapan Allah Ta'ala telah mendahului dia, hatta fayamalu bi amali ahlil jannah. Lalu pada akhir kehidupannya Allah Ta'ala beri dia hidayah, beri dia keimanan, fayadkhuluha, lalu ia termasuk daripada penghuni al-jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang ini ada awal hidupnya dalam keadaan tidak beriman, dalam keadaan kufur kepada Allah Ta'ala, tapi ternyata Pak, jarak antara dia dengan kematian tinggal hanya sejengkal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi takdir mendahului dia, ketetapan Allah Ta'ala telah menetapkan bagi dia, ternyata di akhir hidupnya diberikan iman, hidayah oleh Allah, dan ia termasuk min ahlil jannah. Ini gambaran yang pertama, kata Nabi SAW. Orang yang awal hidupnya tidak beriman, tetapi ternyata di akhir hidupnya dalam keadaan apa, Pak? Beriman. Orang yang awalnya penuh dengan dosa, kemaksiatan kepada Allah, tapi pada ujung hidupnya Allah Ta'ala perbaiki hatinya, perbaiki keimanannya, kemudian dia menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa terjadi ini, Pak? Bisa terjadi, Pak? Sangat bisa, Pak. Sehingga kalau kita lihat ada orang mungkin belum baik, belum benar, kita tidak boleh langsung mengatakan ini calon penghuni apa? Penghuni apa, Pak? Nauzubillah. Kan tidak ada yang tahu bagaimana nanti akhir hidupnya, wallahu alam. Hatta orang yang mungkin pendosa, berbuat dosa besar misalnya, kita tidak boleh langsung mengklaim ini orang ya tidak mungkin mendapatkan rahmat Allah, tidak mungkin mendapatkan kebaikan dari Allah. Kita tidak tahu, Pak. Kan asbabul hidayah itu banyak. Sebab orang dapat hidayah itu sangat banyak sekali, ya. Mari kita bercermin dari sebuah sirah, Pak. Siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab? Ya. Umar bin Khattab itu awalnya apakah beliau orang yang benar? Bahkan mohon maaf, Umar bin Khattab dulu pemabuk. Ya. Kemudian sangat benci dengan Islam, benci dengan Rasulullah SAW. Bahkan kalau ada saudaranya itu baca Quran, Pak, itu dipukul adik perempuannya itu. Saking tidak senangnya untuk mendengarkan ayat-ayat yang dibaca oleh adik perempuan. Kedapatan adik perempuannya udah lebih dahulu masuk Islam, Pak.
Umar ini dikenal dengan keberaniannya. Umar ini dikenal dengan ketegasannya, Pak. Ya. Jadi kalau sudah seperti ini udah nggak bisa Pak, nggak bisa robah itu, Pak. Ya. Pendiriannya kuat. Nah oleh karena Nabi SAW melihat nih Umar ini walaupun seperti itu, Pak, ada sisi bagusnya, ya. Keberaniannya. Umar itu kalau dulu dalam sirah itu diceritakan, Pak. Umar itu kalau berburu itu tidak pernah bawa kawan, Pak. Sendiri aja dia ke hutan gitu. Ya. Kemudian yang diburu bukan hewan yang jinak. Ya. Biasa orang berburu itu apa biasanya yang diburu, Pak? Yang biasa diburu apa biasanya, Pak? Rusa, apalagi, Pak? Kijang dan seterusnya. Umar itu bukan itu yang diburu, Pak. Yang beliau buru itu adalah binatang-binatang buas. Apa binatang buas, Pak? Contoh apa, Pak? Binatang buas, Pak? Ya. Contohnya misalnya macan, ya. Kemudian apalagi harimau. Ini yang diburu. Dan Umar itu kalau sudah dapat buruan dia taruh di atas pundaknya, Pak. Itu tanda keberanian dan kegagahan di masa jahiliyah dulu, Pak. Ya. Dan yang melakukan itu cuma 2 orang, Pak. Di Mekah itu cuma 2 orang yang seperti itu. Pertama adalah Umar bin Khattab dan yang kedua Hamzah pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti orang yang hebat ini orang yang punya kelebihan kalau dia beriman kepada Allah. Makanya Rasul kan berdoa mengharapkan mudah-mudahan Umar ini menjadi orang yang dapat hidayah Allah Ta'ala. Apa doa Rasul? Allahumma a'izzal islama bi islami ahadil umaraini. Ya Allah, kuatkanlah agamamu Islam ini dengan masuk Islamnya satu di antara 2 Umar. Satu di antara 2 Umar. Siapa 2 Umar itu? Pertama Umar ibnul Khattab dan yang kedua Amru bin Hisham atau Abu Jahal. Jadi Abu Jahal pun juga didoain sama Nabi. Ya, didoain sama Nabi. Padahal Abu Jahal tokoh yang sentral yang memusuhi Islam. Tapi didoain sama Nabi biasa. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan masuk Islamnya satu di antara 2 Umar. Siapa yang Allah Ta'ala pilih, Pak, dari 2 orang itu, Pak? Siapa yang dipilih, Pak? Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab lah yang begitu memeluk Islam benar-benar memperkuat posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa jadi orang yang awalnya tadi nggak benar ya, tapi Allah Ta'ala kasih. Ini contoh, Pak. Kita ambil satu contoh. Ini kalau kita sebut contoh yang lain banyak sekali, Pak. Tapi satu contoh Umar bin Khattab. Kemudian Rasul mengatakan wa innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah. Ada seorang yang berbuat perbuatan ahlil jannah, awal hidupnya penuh dengan kebaikan, awal hidupnya perbuatan ahlul jannah. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ghairu dhira'in aw dhira'aini. Jarak antara dia dengan kematian tinggal berapa? Tinggal berapa tadi kata Rasul? Tinggal sejengkal. Fayasdiqu alaihi alkitab. Tapi ternyata ketetapan Allah Ta'ala mendahului orang itu. Faya'malu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Di akhir hidupnya justru dia kufur kepada Allah. Di akhir hidupnya justru dia murtad dari agama Allah. Lalu ia kemudian memasuki kemurkaan dan api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada orang yang tadinya awalnya beriman kepada Allah, orang soleh, orang taat, tapi ternyata di akhir hidupnya ia kufur, ia murtad dari agama Allah, lalu ia memasuki kemurkaan dan api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada enggak yang seperti ini? Ada di dalam sirah. Bahkan Rasul sendiri yang menceritakan, Pak. Namanya Bal'am bin Ba'urah. Namanya siapa, Pak? Bal'am bin Ba'urah. Bal'am ini, Pak, orang soleh hidup di masa Nabi Musa alaihi salam. Jadi di zaman Nabi Musa itu banyak kejadian ya, Pak, ya. Bukan hanya Qarun. Biasanya kalau yang kita ingat kalau kisah Nabi Musa biasanya yang kita ingat apa, Pak? Qarun gitu ya, Fir'aun gitu ya. Tapi ada kisah yang lain sebenarnya, Pak, di zaman Nabi Musa. Nama kisahnya adalah Bal'am bin Ba'urah. Ingat aja namanya, Pak, Bal'am bin Ba'urah. Bal'am ini, Pak, orang soleh.
hidup di zaman Nabi Musa, dia mengkader satu kaum atau dia membimbing suatu kaum di masa Nabi Musa alaihissalam. Balang ini saking solehnya Pak, saking solehnya, karena kesolehannya Pak, asal dia mengangkat kedua tangannya, Allah Ta'ala mengijabah apa saja yang dia mohonkan kepada Allah. Asal mengangkat kedua tangan saja Pak, itu Allah Ta'ala kabulkan doa. Pada saat kaumnya mengalami kesulitan, tidak kunjung turun hujan, itu Balang ketika baru mengangkat kedua tangan dengan segera Allah Ta'ala menurunkan hujan. Ya. Ini karena hebatnya yang namanya siapa? Baru. Kemudian pada satu saat rupanya datang ujian kepada Balaam. Ya. Kaumnya datang kepada Balaam, wahai Balaam, tolong doakan kebinasan untuk Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini permintaan kaumnya. Tolong doakan apa? Kebinasan untuk Nabi Musa alaihissalam. Kata Balaam, nggak mungkin. Nggak mungkin aku doakan yang buruk untuk Nabi Musa alaihissalam, dan mungkin aku doakan kebinasan kepada Nabi Musa. Dia adalah utusan Allah Ta'ala yang sangat mulia. Tidak mungkin aku lakukan. Tapi rupanya kaumnya ya gak putus asa. Besok datang lagi. Wahai Balaam, ya tolong doakan ya untuk kebinasan Nabi Musa alaihissalam, ya, supaya Nabi Musa diberikan kebinasaan, kehancuran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Balaam juga masih mau. Saya tidak mungkin mendoakan yang buruk kepada seorang nabi, dia orang yang saleh, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rupanya kaumnya enggak putus asa juga. Dia datang lagi kepada Balaam, wahai Balaam, tolong doakan yang buruk untuk Nabi Musa alaihissalam. Kalau engkau lakukan hal itu, kami akan berikan apa yang kau inginkan. Dari kesenangan-kesenangan dunia. Anda ingin jabatan, kami berikan. Anda ingin perempuan, kami berikan. Anda ingin harta, kami siapkan. Jadi kata kaumnya kepada siapa? Kepada rupanya Balaam tergoyah keimanannya, tergoyah akidahnya. Apa yang terjadi? Kemudian Balaam mengiyakan apa yang menjadi permintaan kaum. Akhirnya dia mengangkat kedua tangannya, ya, dia berdoa kepada Allah agar Nabi Musa diberikan kehancuran dan kebinasan. Di dalam hadis itu diceritakan oleh Nabi SAW, Balaam yang biasanya baca doanya lancar, fasih, ya, tapi pada saat itu tiba-tiba lisannya menjadi kaku. Tidak selancar ketika dia berdoa sebelumnya, tidak sefasih dia membaca doa sebelumnya. Ya, jadi kalau boleh dikatakan Pak, kalimat itu keluar cuma satu kata, enggak apa namanya Pak, enggak lancar gitu. Ya. Kemudian Pak, apa yang terjadi setelah dia mendoakan buruk untuk Nabi Musa alaihissalam? Rupanya setelah itu dia menjadi orang yang murtad dari agama Allah, tidak lagi beriman kepada Allah dan tidak lagi beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, dan akhirnya sampai wafatnya pun juga dalam keadaan kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gambaran apa yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW tadi. Ada orang yang awalnya berbuat baik luar biasa, tapi ternyata di akhir hidupnya murtad dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa terjadi Pak? Bisa terjadi Pak? Bisa. Bahkan di media sosial itu pun juga ramai. Ada orang guru agama, paham Al-Quran, paham
Silakan dipandu Pak Haji. Mungkin ada yang bertanya. Biasanya Pak Arif. Wakil, Masya Allah. Ya biasa pegang mic biasanya. Oh Pak Arif pegang mic, Pak Arif bertanya. Jadi sebagai wakil ya, sebelum bertanya ini tadi saya lupa ya, ada titipan dari Pak Slamet. Jadi pada yang mengikuti pola Al-Quran dan yang mau mendaftar setelah kajian tetap di sini ada arahan dari panitia, mungkin itu kira-kira seperti itu nanti Pak Slamet tidak begini. Dan ini pertanyaannya Pak Ustadz ya, Masya Allah ini tadi amalan yang dicintai itu selain beriman dan kedua silaturahmi. Ya, silaturahmi untuk saat ini agak sulit dilakukan ya Pak Ustadz ya. Jadi sebagai gantinya HP ya, kita HP-an aja. Jadi ke keluarga kesini ke situ cukup HP itu apakah mewakili itu gimana itu Ustaz? Supaya kita bisa dapat amal yang itu Ustaz. Baik, jazakallahu khairan. Hal-hal yang praktis di dalam Islam itu tidak ditetapkan. Jadi dalilnya tetap, tetapi bagaimana caranya itu adalah kembali kepada kita semua. Hal-hal yang praktis ingat Pak ya, hal-hal yang praktis itu adalah kembali kepada kita semua. Contoh yang lain kalau boleh saya kiaskan Haji, dakwah itu kan baku ya Pak ya. Dakwah itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan saya. Tapi cara berdakwah bisa beragam nggak Pak? Bisa beragam nggak cara berdakwah? Ada orang dakwah mohon maaf dia dakwah mungkin melalui ceramah. Ada orang berdakwah sekarang mungkin di komunitas apa namanya Pak? Di komunitas baker atau di komunitas sepeda, di komunitas motor misalnya dan seterusnya. Cara orang dakwah beda-beda. Ya, ada dakwah mungkin melalui ekonomi, ada dakwah mungkin melalui jalur politik, ada dakwah melalui jalur syariah dan seterusnya. Beda-beda Pak. Hal-hal yang praktis dalam Islam itu Pak, Rasul katakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan-urusan duniawi itu atau praktis itu adalah kembali kepada kalian semua. Baik, kembali tentang silaturahmi. Silaturahmi itu ajarannya sudah baku Pak. Kita disuruh untuk menjaga hubungan baik tadi silaturahmi, terutama dengan kerabat dulu Pak, dengan orang yang masih ada hubungan kerabat dengan kita. Ustaz, kami sekarang di masa pandemi ini tidak bisa kumpul, nggak bisa mungkin bertemu, ya. Apakah dengan kami memberikan kabar melalui telepon atau mungkin melalui WA, berkabar dengan keluarga, apakah termasuk menyambung hubungan dengan mereka? Termasuk. Insya Allah bagian itu cara kita bersilaturahmi untuk dalam masa pandemi. Termasuk misalnya seorang anak yang jauh di rantauan, gimana cara berbakti kepada orang tua? Ya, bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Maka cara berbaktinya adalah dengan senantiasa memberikan kabar baik kepada orang tua, menanyai kabarnya, ya. Kemudian apabila ada rezeki dikirimkan hadiah untuk orang tua. Itu cara berbakti kepada orang tua. Tidak lupa mendoakannya habis sholat, didoakan setiap dia sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah tidak mengurangi daripada esensi berbirrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Jadi konsepnya baku, tetapi caranya itu adalah praktisnya itu adalah dikembalikan kepada apa yang bisa kita lakukan dan apa yang dimudahkan antara kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Paham Pak Haji? Baik, ada yang lain silakan. Masih banyak waktu. Baik, silakan. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bosan mengatakan ada orang ahli agama bisa murtad bosan. Memang kejadian begini banyak dari misalnya saudara Lukaris Majid. Saya sering dengar ceramahnya Pak Ustaz, buku
walaupun tidak semuanya Pak ya, jadi kita tidak bisa pukul rata, tidak semua yang belajar di luar negeri, terutama di negara barat itu menjadi orang-orang orientalis atau menjadi liberal ya. Ada memang beberapa yang masya Allah masih teguh pendiriannya, masih kuat akidahnya, tapi bisa dikatakan Pak 99% itu mereka rata berubah. Baik, apa sebabnya? Dalam kajian pemikiran Pak, ternyata di antara faktor yang pertama itu adalah doktrin. Ya, mereka kan didoktrin mereka. Setiap hari mereka itu membahas tentang Islam, tapi dari sisi bukan dari sisi tafsiran Al-Quran atau dari sisi tafsiran para ulama Islam, tapi dari tafsiran orientalis. Karena yang ngajar itu mau bukan para ulama yang ngajar mereka tentang Al-Quran, Pak. Yang ngajarin mereka itu adalah non-Muslim. Ya baik, tapi paham Al-Quran, paham hadis, bahkan mereka ada yang bikin kamus bahasa Arab. Jadi jangan kita salah Pak ya. Orientalis itu hafal Quran. Orientalis itu menghafal hadis Rasulullah SAW. Dan bahkan mereka bikin kamus bahasa Arab. Mungkin lebih fasih bahasa Arabnya dibandingkan dengan kita. Kita masih ingat dulu di Indonesia ada namanya Sunan Gunung. Ya, Sunan Gunung itu orang Belanda. Kemudian dia datang ke Indonesia untuk melemahkan umat Islam. Dia hafal Quran sampai dia berhaji berapa kali. Ya. Namanya siapa? Sunan Gunung ketahuan baru ternyata dia seorang orientalis, seorang misionaris dari Belanda. Jadi pertama pengaruh yang ada karena doktrin, doktrin terus. Ya. Kemudian yang kedua, mereka itu punya kira-kira gratis nggak? Kira-kira gratis nggak? Gratis. Selain gratis, Pak, kira-kira dikasih uang saku nggak? Dikasih uang saku. Ya. Dan mereka Pak dikasih beasiswa itu Pak, beasiswa terbaik. Bukan beasiswa ecek-ecek itu Pak. Ya. Bisa kuliah di sana, mereka kuliahnya gratis, kemudian biaya mereka dijamin. Begitu nyampe di bandara Pak, disambut seperti disambut seorang raja. Kira-kira Pak kalau kita diperlakukan seperti apa yang terjadi Pak? Disambut, tidak baru datang aja disambut, fasilitas disiapkan semua. Apa kira-kira yang akan terjadi Pak kalau kita diperlakukan seperti raja Pak? Orang kita ini kan paling senang namanya gak enak Pak. Betul ya Pak ya? Wah gak enak, orangnya baik sekali. Dia kata orang baik itu orang kafir yang baik itu. Ya. Tentu orang yang baik ini pasti punya apa Pak? Punya maksud dan karena saking tidak enaknya, saking mungkin dia merasa sudah banyak kebaikan yang dia sudah dapatkan, maka tentu akan berpengaruh kepada pemikiran juga. Akhirnya yang ketiga akan muncul kekaguman kepada kehidupan orang-orang barat. Ini yang disebut dengan at-tadrib westernisasi Pak. Lebih bangga dia dengan pemikiran orang barat, lebih bangga dengan pemikiran ilmuwan barat dibandingkan bangga dengan ulama-ulama Islam. Jadi itu caranya Pak. Inilah yang disebut oleh hadis Nabi Pak. Kalian akan mengikuti mereka itu sejengkal demi sejengkal. Kalau mereka masuk ke dalam lubang dia apa kata Nabi? La dakhaltumu. Kalian akan ikut juga. Siapa mereka yang Rasulullah? Humul Yahud wal Nasara. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Itu yang akan diikuti oleh umat ini kata Rasulullah SAW. Ya. Nah caranya mereka mengambil anak pesantren Pak, lulusan Universitas Islam Negeri, mereka kuliahkan di sana. Karena mereka tidak mungkin akan menyebarkan pemikiran orientalis itu ke sini langsung, tidak mungkin. Harus menggunakan tangan lain. Bagaimana tangan lain? Dikaderlah anak-anak Indonesia yang kuliah di sana, didoktrin, dicuci otaknya, nanti pulangnya kemudian dia punya kebanggaan terhadap Arab, kemudian itulah yang mereka sebarkan di dalam pemikiran-pemikiran di buku mereka dan seterusnya. Dan termasuk mohon maaf Pak, dulu pertama kali Pak, UIN itu awalnya Pak bisa dikatakan masih bersih, ya. Tapi begitu masuk orang-orang
dosen-dosen yang pemikirannya juga bagus, pemikirannya juga masih sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tetapi karena itu sudah menjadi mata kuliah, mau nggak mau itu sudah menjadi pakem di situ, Pak. Makanya dosen-dosen yang agak punya istilahnya pendirian yang kuat, ya itu biasa mental. Ada dulu namanya Dr. Roshid, Ustaz Dr. Roshid, itu sampai keluar dari UIN karena dia pemikirannya nggak nyambung dengan mereka. Dan beliau itu paling keras menghadapi orang-orang liberal. Dulu pernah debat dengan Cak Nun juga begitu. Ya. Dan beliau masalah satu-satunya mungkin Ustaz sekarang yang konsen untuk mengangkat pemikiran liberal dan sekuler. Namanya Ustaz Dr. Roshid. Mungkin pernah dihadirkan di sini. Pernah hadir di sini. Beliau ini Masya Allah luar biasa keilmuannya. Beliau alumni Mesir ahli hadis. Jadi mungkin kalau bisa DKM nanti bisa menghadirkan beliau kalau untuk pemikiran Islam, mencerahkan kita untuk pemikiran Islam, beliau ahlinya. Namanya Dr. Daud Roshid. Nanti bisa dicek di Google. Ya. Dulu berapa kali debat dengan Cak Nun, dan Cak Nun tidak bisa berkomentar karena memang beliau ahlinya, Pak. Ya. Beliau ahlinya di bidang namanya Dr. Daud Roshid. Nanti ini dulu saya pakai untuk mengundang beliau. Kalau diperlukan nomornya nanti bisa kasih insyaallah. Baik, ada yang lain? Ada yang lain? Cukup ya? Insyaallah jamaah sudah pada paham ini. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin kami sampaikan, kita akhiri doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum.